Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membedakan antara whose yang fungsinya adalah menggantikan kata kepemilikan dalam klausa dengan whom yang fungsinya menggantikan objek orang dalam klausa. Jadi hanya cukup satu saja hal yang membedakan antara whose dan whom. Oke, jadi perbedaan antara whose dan whom di whose itu kata kerjanya diikuti oleh objek atau kata sifat atau bisa berupa kata keterangan. Itu bedanya ya. Jadi sekali lagi, dalam whose itu kata kerja pada klausa, pada adjective clause-nya diikuti oleh objek. Jadi ada objeknya atau bisa juga ada kata sifat atau kata keterangan. Itu dalam whose. Sementara di whom tidak ada objek setelah kata kerja. Itu bedanya jelas ya. Jadi di whom itu tidak ada kata setelah kata kerja tidak ada objek. Karena objeknya sudah digantikan oleh whom. Tadi dijelaskan bahwa fungsi whom sendiri itu untuk menggantikan objek orang dalam klausa. Itu alasannya dalam adjective clause tidak ada objek dalam adjective clause ini. Yang dalam adjective clause yang menggantikan objek orang. Oke, nanti kita bahas di contoh secara mendetail. Oke, jadi ini pahami dulu ya. Whose ada objeknya, di whom tidak ada objeknya. Di whose diikuti oleh kata sifat ataupun kata keterangan. Sementara di whom tidak ada objeknya. Baik, kita langsung ke contoh soal saja agar bisa memahami secara utuh. Baik, kita bahas dari yang whose dulu. Whose. Oke, kita analisa ya. Ada subjek, ada kata kerja. Di whom sama polanya, ada subjek, ada kata kerja. Itu persamaannya. Jadi sama-sama terdiri dari subjek dan terdiri dari kata kerja. Namun yang membedakan adalah di whose ini ada objeknya. Ini objek. Ada kata sifat juga. Ini tidak terlalu mencolok, intinya di sini. Kemudian di whom, di pronoun whom tidak ada objek di sini. Jadi setelah meet ini tidak ada objeknya. Dan selalu seperti itu. Itu ya yang membedakan antara whom dan whose. Karena dua jenis pronoun ini cenderung membingungkan, lebih-lebih ketika kita tidak tahu arti dari kalimatnya. Maka cara cepatnya adalah untuk mengatasi keterbatasan
kosakata. Jadi ketika kita kendalanya adalah banyak kata yang tidak kita kuasai, maka caranya adalah minimal kita bisa menentukan subjek, kata kerja, dan objek. Sehingga kita bisa menjawab soal ini. Itu ya. Ini sudah sangat jelas bedanya antara whose dan whom di contoh ini. Jadi kalau dari segi arti jelas, jadi yang whose ini artinya pria yang bukunya membuatku pintar ada di sini. Sementara yang menggunakan whom, pronoun whom, the woman whom I meet every day is my mom. Wanita yang saya temui setiap hari adalah ibuku. Jadi ini tidak dihitung ya. Karena fokus kita sekali lagi, fokus kita hanyalah di sini. Yang ditandai ini, fokusnya di sini saja untuk membedakan. Jadi ini saja yang perlu dianalisa. Sehingga cara cepat untuk menjawab soal ini ada 2 langkah ya. Ini bisa kalian catat karena tidak saya tulis di sini, cukup saya jelaskan saja. Ada 2 langkah untuk menjawab soal whose dan soal pronoun whom. Untuk soal pronoun whom, langkah yang pertama adalah untuk pronoun whose ya. Langkah yang pertama adalah kuncinya ada di sini. Jadi pastikan ada subjek dan kata kerja. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah harus ada objek atau ada kata sifat atau kata keterangan setelah kata kerja. Itu ya. Jadi itu cara cepatnya. Kalian pastikan bahwa subjek dan kata kerja itu sama-sama ada. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa ada objek di situ. Seperti itu ya. Kemudian langkah untuk menjawab soal whom adalah kita harus memastikan bahwa ada subjek dan juga ada kata kerja. I sebagai subjeknya, meet sebagai kata kerjanya. Dan setelah itu tidak ada, dan langkah kedua memastikan bahwa tidak ada, ini satu ya. Dan langkah kedua memastikan bahwa setelah itu di sini tidak ada, langkah kedua tidak ada objek, no object. Tidak ada objek setelahnya. Itu sudah selesai. Oke, jadi sama-sama ada 2 langkah untuk menjawab soal tentang pronoun whose dan pronoun whom. Oke. Saya kira itu caranya. Dan jika bingung ini termasuk whom ataukah whose, tinggal dicek. Jika setelahnya ada objek, maka itu termasuk soal tentang whose. Jika setelahnya tidak ada objek, maka jelas ini materinya tentang whom. Jawabannya tentang whom. Itu saja. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal di buku TOEFL. Oke, ini ya. Ini adalah cara menjawab soal yang saya haruskan nanti di latihan soal. Jadi ketika menjawab soal, caranya harus seperti ini.
kalian harus menyertakan penjelasan seperti ini. Jadi ada keterangannya. Nomor 5 jawabannya A. Karena apa? Karena kata ini verb ya, lanjutnya kata kerja. Karena ada objek. Nah, ini salah. Karena ada objek struggle setelah kata kerja describe ini. Jadi setelah kata describe ini ada objek, sehingga jawabannya adalah whose A. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti ketika menjawab soal harus ada cara ini. Baik, ini adalah contoh soal nomor 5 di halaman 115. Saya akhiri penjelasan saya tentang perbedaan antara whom dan whose. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.